Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat sore. Marilah kita awali ibadah keluarga pada sore hari ini. Ibadah kita pada saat ini adalah kita pun juga akan memasuki persiapan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kasih setianya kepada setiap kita. Kita bersyukur juga karena penyertaannya menyertai kehidupan kita sampai pada sore hari ini. Dengan berbagai macam tantangan dan cobaan kehidupan, Tuhan tetap membersamai kita. Maka marilah dengan bersyukur dan bersukacita kita melaksanakan ibadah pada sore hari ini. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 33. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita menyatukan hati kita mengawali ibadah ini di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sungguh kasih setiamu kami rasakan sampai pada saat ini. Kami senantiasa mendengar suara-Mu ya Tuhan, yang memanggil kami, untuk kami boleh mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan bersama-sama memulai ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga jalannya ibadah keluarga pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Setiap kami boleh Engkau sapa dengan firman-Mu yang memampukan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, nats pembimbing pada saat ini terambil di dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13.
Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, yang demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sabda pembimbing ini membimbing setiap kita yang sampai pada sore hari ini di antara kita ada dalam kesusahan, penderitaan, dan bahkan ada di antara kita yang sedang berbeban berat. Tuhan berkata, seperti halnya Tuhan mengampuni setiap kita, kiranya kita pun juga memberikan kasih kepada yang lain. Mari kita sambut nats pembimbing pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 35, kita pujikan baitnya yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya, kita datang kepada Tuhan, mohon petunjuk kepadanya, kita berdoa. Sabdamu ya Tuhan, adalah seperti air yang mengalir, yang senantiasa tidak pernah berkesudahan. Demikian juga Tuhan, sabdamu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Kami mengimani itu semuanya. Maka Tuhan, di tengah kami mempersiapkan hati dan diri kami, sebelum kami memasuki persiapan perjamuan kudus yang kedua ini, kami ingin bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami membuka setiap hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dengan lebat, dan menjadi berkat bagi kami di dalam kami mengikuti Engkau. Lindungilah juga ruangan tempat kami melaksanakan ibadah pada saat ini, dimanapun juga kami berada, berapapun juga orang yang berkumpul bersama kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mendasari kita membangun persiapan perjamuan kudus pada sore hari ini,
Firman Tuhan terambil dalam kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayat 9 sampai 21. Roma 12, ayat 9 sampai 21. Akan saya bacakan untuk kita semuanya yang demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setia membaca firman-Nya dan yang berusaha melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi secara khusus kita juga akan bersama-sama merenungkan di ayatnya yang ke-10 yang demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu lakukan dengan kasih selagi ada kesempatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengawali renungan pada saat ini, saya ingin membagikan sebuah cerita. Suatu hari, saya pernah membagikan artikel atau tepatnya disebut ungkapan bijak yang saya bagikan di sebuah grup HP.
Judul dari ungkapan bijak ini adalah menghargai waktu bersama. Kalimat di awal dari artikel itu mengatakan bahwa hari-hari ini tidak menentu. Hari-hari ini tidak bisa diprediksi. Beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, masih bertemu dengan orang tersebut. Tetapi hari ini harus berpisah. Beberapa hari yang lalu dia sehat, tidak ada apa-apa. Tetapi hari ini sangat mengkhawatirkan. Lalu artikel itu ditulis dengan kalimat selanjutnya bahwa hargailah waktu kebersamaan kita. Hargailah apabila seorang anak godo bahasa Jawanya kepada orang tuanya yang harus belajar di rumah karena tidak boleh belajar di sekolah. Sang ibu harus juga membagi waktu, bapak juga harus membagi waktu. Hargailah waktu itu. Hargailah apabila seorang istri menjengkelkan karena dingin udaranya, lalu bangun kesiangan, lupa membuatkan wedang kepada suami. Hargailah waktu kebersamaan itu. Hargailah waktu kebersamaan suami yang mungkin angel dikandani, disuruh berhenti merokok, tidak bisa. Sampai bertahun-tahun, tetap saja hargailah waktu kebersamaan itu. Karena waktu kebersamaan itu sangat berharga. Ya Bapak Ibu, ketika saya membaca artikel itu, bahkan ketika saya menyampaikan kisah itu kepada panjenengan sore hari ini, rasa-rasanya merinding. Bahwa memang kenyataan kita hari ini seperti itu. Bahwa memang kita diperhadapkan dengan hari-hari yang tidak menentu. Hari-hari yang tidak bisa diprediksi. Kita sudah merancangkan hal yang baik, rencana yang indah dalam keluarga kita. Mungkin kepada setiap pribadi kita. Tetapi karena kenyataan yang harus kita hadapi, virus corona yang sampai hari ini malah sangat mengkhawatirkan, semuanya harus terbengkalai. Bahkan kita sudah diperhadapkan dengan masalah keluarga yang berat. Anak harus sekolah di rumah. Ibu tidak hanya memasak, membersihkan rumah, juga tugasnya belajar. Suami tidak hanya mencari kebutuhan hidup keluarga, juga harus menemani anak. Belum lagi istri yang menjengkelkan mungkin, atau seorang ayah yang juga tidak bisa dikandani. Hari ini kita berkata, bersyukurlah karena kita masih bisa bersama mereka. Karena memang hari-hari ini tidak bisa kita prediksi. Maka kembali Tuhan mengingatkan kita lewat Rasul Paulus yang menuliskan di dalam kitab Roma pasal 12, secara khusus di ayatnya yang ke-10 demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin menegaskan kembali tentang satu kata. Satu kata yang sangat
membersamai langkah perjalanannya, yaitu tentang kasih, tentang mengasihi. Kita tahu nggih Bapak Ibu semuanya bahwa Paulus itu sangat luar biasa mewujud nyatakan kasih tersebut. Karena kasihnya kepada Tuhan, Paulus bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih berarti. Bahkan karena kasihnya juga kepada sesama, Paulus tidak hanya 1, 2, atau 3 kota saja dilayaninya, tetapi lebih dari 10 tempat dia bagikan cinta kasih Tuhan. Maka kalau kita boleh melihat semangat yang dibagikan oleh Paulus itu di dalam perjalanan hidupnya, hari ini Paulus juga mengingatkan setiap kita lewat bacaan kita. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mengasihi keluarga dengan berbagai macam kekurangan yang dialami. Mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi orang tua. Karena waktu pemberian Tuhan sampai hari ini sungguh berharga. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan juga mengingatkan setiap kita saling mendahului dalam memberi hormat. Mungkin hari ini ketika kita mengatakan memberi hormat, kita tidak bisa lagi berjabat tangan. Kita tidak bisa lagi bergandengan tangan. Kita tidak bisa lagi saling merangkul. Tetapi kita yakin persekutuan yang kita bangun tetap sama. Mari melakukan kasih selagi masih ada kesempatan. Dan walaupun sampai dengan hari ini, kehidupan harus terus kita jalani seperti ini. Mari terus bersyukur, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa membersamai hidup kita. Walaupun tidak bisa melayani secara tatap muka, janganlah itu menyurutkan semangat panjenengan. Tetaplah semangat untuk beribadah. Walaupun mungkin tidak bisa menjenguk warga yang sakit, doa kami senantiasa boleh menjamah setiap warga jemaat yang sakit. Bahkan walaupun setiap kita tidak bisa memberi penghiburan, tetapi kita percaya Tuhan penghibur yang sejati bersama panjenengan yang sedang berduka. Selamat menjalani kehidupan penuh dengan kasih, memberi hormat dengan cara yang lain, dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya, hargailah kebersamaan panjenengan bersama dengan keluarga. Karena kita percaya Tuhan memberkati setiap keluarganya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus yang kedua. Maka kita akan bersama-sama masuk di dalam pendadaran atau persiapan. Saudara-saudara yang terkasih, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang boleh ikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa, artinya yang sudah baptis dan sidi. Jadi tidak tergantung pada umur dan sedang tidak terkena penggembalaan khusus atau pamerdi. Yang kedua, warga dewasa dari jemaat atau gereja lain yang tidak berhalangan mengikuti perjamuan kudus dan dinyatakan secara tertulis oleh majelis jemaat atau gereja asal. Dalam gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian Yesus Kristus. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapa yang ikut perjamuan kudus padahal di dalam hatinya sengaja tidak taat kepada kehendak Tuhan, maka ia akan menerima hukuman dari Tuhan. Begitu juga, karena perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Tuhannya, melainkan juga persekutuan umat dengan sesama. Oleh karena itu, barang siapa yang sengaja melakukan dosa terhadap sesamanya, ia pun akan mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena pada dasarnya perjamuan itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu, saudara-saudara sekarang kami perkenankan untuk kembali menguji hati kita masing-masing. Apakah di dalam hati kita masih percaya adanya gugon Tuhan, jopo montro, tidak menghormati jemaat Tuhan, mengingkari janji dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, serta apakah kita juga sudah membalas kasih setia Tuhan? Demikian juga, karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, marilah kita uji hati dan diri kita masing-masing. Apakah di dalam hati kita masih ada rasa saling membenci, perselisihan, dendam, sakit hati, dan lain-lain? Kalau memang demikian adanya, marilah semuanya ini kita akui di hadapan Allah dengan jujur dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang ikut perjamuan kudus dengan sembarangan. Siapapun yang bersedia mengakui segala dosa dengan hati yang tulus, Allah pasti mengampuni dan memberikan anugerahnya pada setiap kita. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 29. Kita pujikan bait 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus
dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, sungguh kami tidak bisa menyembunyikan setiap pelanggaran kami di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau Maha Mengetahui. Maka di dalam kami membangun persiapan perjamuan kudus ini Bapa, kami membawa setiap dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Tuhan, dengan penuh penyesalan, kami mohon Engkau mengampuni setiap kami, membersihkan kami dari noda dosa, dan melayakkan kami ya Bapa untuk menerima anugerah-Mu, yaitu lewat perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan kami lakukan pada hari Minggu nanti. Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus membersihkan kami dari dosa dan memberikan pengharapan bagi kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Monggo dipersilahkan untuk berdiri. Nggih, alon-alon kemawon, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam undangan mengikuti perjamuan kudus. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengajak kita semua untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nyuwun tulung Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini bersama-sama di tempat panjenengan beribadah, di masing-masing rumah panjenengan atau kelompok panjenengan masing-masing. Jawablah pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah saudara-saudari bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus nanti? Bagaimanakah jawaban panjenengan semuanya? Apakah bersedia? Atas kesediaan Bapak Ibu semuanya menjawab undangan Tuhan mengikuti perjamuan kudus, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan.
Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi dengan kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 287 yang B. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kitab-Mu anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Juga secara khusus kita berdoa untuk setiap warga jemaat yang berjuang dalam masa sakit, pun juga yang berjuang dalam masa kesedihan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh senantiasa bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami, pun juga bersama dengan saudara-saudari kami pada saat ini, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai hidup kami, sehingga kami boleh menerima berkat kekuatan, berkat kesehatan, juga berkat hari baru pemberian-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, di tengah-tengah kami bersama-sama membangun ibadah keluarga ini, kami menghaturkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus di Jemaat Ampel Gading. Di dalam setiap pelayanan yang kami tata selaku majelis jemaat di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kiranya setiap sapaan pelayanan yang kami lakukan boleh menyapa setiap warga jemaat kami, memberikan kekuatan baru bagi setiap mereka di dalam proses berjuang. Secara khusus di dalam sakit penyakit ya Tuhan, di dalam masa pemulihan, di dalam masa isolasi mandiri, juga mungkin yang sedang dirawat di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit, ataupun juga Tuhan, warga jemaat kami yang juga berjuang untuk pulih dari rasa kehilangan karena anggota keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang menyapa mereka, pun juga melalui ibadah pada sore hari ini, boleh menjadi kekuatan baru bagi mereka, supaya kami semuanya senantiasa bersyukur karena masih diberi kesempatan bersama-sama
dengan keluarga dan anggota warga jemaat kami. Kami juga menyerahkan warga jemaat kami ya Bapa, yang sedang merancangkan rancangan baik dalam hidupnya. Masa depan yang lebih baik lagi. Warga jemaat anak yang sedang belajar di bangku sekolahan, yang karena pandemi harus ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan mereka semuanya. Kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tetap memohon pertolongan-Mu bersama kami. Kiranya kami dijauhkan dari sakit penyakit, bahkan dijauhkan dengan virus corona yang sangat mengkhawatirkan ini. Kami juga menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan ini kiranya boleh menjadi sarana kemuliaan-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah majelis jemaat yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan boleh dengan bijaksana mengelolanya. Bapa, kami telah usai melaksanakan ibadah keluarga. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan di tengah perjalanan hingga tiba di rumah dengan keadaan selamat. Dan hari ini Tuhan, kami akan menutup hari pemberian-Mu ini. Kiranya Engkau menyertai kami ketika kami tidur, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jadi pelaku firman Tuhan dengan melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, memberlakukan kasih, saling mengasihi, saling memberi hormat, saling menguatkan di dalam kondisi yang berat, dan walaupun situasi tidak mudah, saling berpengharapan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap jam hidup kita, Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Kidung Jemaat nomor 457, kita pujikan baitnya yang pertama. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kini tiba saatnya kita akan memohon berkat kepada Tuhan, maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, dan Roh Kudus yang memberikan pengharapan dan kekuatan, senantiasa bersama dengan jemaat sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah keluarga pada sore hari ini. Tuhan senantiasa memberkati panjenengan semuanya, dan selamat sore. Matur nuwun.
pujimu.